قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya guna dan tujuan untuk menambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim ketika mereka mau mendengarkan atau memasang telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan awal hidayah yang bisa meresap ke dalam hatinya. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, hadis itu adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan, yang akan menambah keimanan dan ketakwaan, dan juga yang akan menumbuhkan benih-benih kecintaan di dalam jiwa dan dada seorang muslim. Oleh karenanya, kewajiban kita bersama tidak boleh melewati hari-hari kecuali ada ayat-ayat yang kita baca atau ada ayat-ayat yang kita dengar, atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar. Dan semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun waktu kita yang sangat singkat sekali, itu merupakan di antara momen kita untuk membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah bosan mendoakan kita sebagai umatnya. Di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang luar biasa dari Rabbul Izzat wal Jalalah kepada hamba-hambanya. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin Allah mengutus seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah kecuali umatnya pun akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukup bagi kita menjadi seorang umat yang luar biasa ketika Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita merasa bangga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepadanya. Bukankah Allah sendiri yang menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah mengawali dengan kalimat inna. Inna itu artinya bahwa Allah tidak pernah kecuali memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu
tentunya para ulama mereka memiliki perkataan yang banyak sekali. Di antara salah satunya adalah yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dibawakan sebuah perkataan dari Imam Abul Aliyah rahimahullah. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah senantiasa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di depan para hambanya, terutama di depan para malaikatnya. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita tidak akan menemukan nama Allah disebutkan kecuali di sana juga disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup bagi kita menjadi sebuah bukti dikala kita pertama kali mengucapkan kalimat tauhid, yang mana di dalamnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau di dalam kalimat yang lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh kita meninggalkan salah satu di antara dua kalimat ini. Kalau ada di antara kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sempurna keimanannya, belum mereka beriman kepada Allah. Kalau ada di antara kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum juga sempurna keimanannya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sampai menggabungkan antara keduanya. Mengapa demikian keadaannya? Karena itu merupakan di antara bentuk Allah sayang kepada nabinya. Tidaklah disebutkan nama Allah di sana kecuali akan ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat di kota Islam, terutama masjid-masjid kaum muslimin, setiap kali mereka menulis kalimat Allah, maka mereka akan menulis kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu merupakan bagian daripada fitrah. Dan itulah maknanya Allah berselawat kepada Nabi. Tidaklah disebutkan nama Allah kecuali disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah makna daripada ayat yang tadi dibacakan oleh Imam pada rakaat kedua, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat penyebutan namamu hai Muhammad. Artinya nama Nabi setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Bahkan sampai di akhirat nama Muhammad senantiasa akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut, disanjung oleh semua manusia, dan itu akan menjadi bukti yang sangat nyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dan Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Aku ini adalah pemimpinnya semua anak Adam, dan itu bukanlah sebuah kesombongan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Iya, mungkin banyak di antara manusia mereka tidak memuji Nabi dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat sana semuanya, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir, maka mereka berhutang kepada Nabi kita yang mulia, dan semua mereka akan menyebutkan nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maknanya Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah terlupakan nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian keadaannya, Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia juga berselawat kepada Nabi. Maka apakah pantas kita selaku hamba Allah? Dan kita harus ingat, yang berselawat kepada Nabi bukan hanya kita saja, banyak yang berselawat kepada Nabi. Dan dikala kita tidak mau berselawat kepada Nabi, yang rugi itu adalah kita, bukan Nabi. Dikala kita berselawat kepada Nabi, untungnya kembali kepada kita. Kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, ruginya juga kembali kepada kita, bukan kepada Nabi, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau kita tidak mau berselawat, masih banyak makhluk Allah di dunia ini. Bukan makhluk Allah hanya manusia saja, makhluk Allah selain manusia sangat banyak. Dan kita tidak tahu berapa banyak di antara mereka yang berselawat kepada Nabi SAW. Tidakkah kita tahu Nabi menyebutkan dulu di Mekah, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, banyak atau ada kerikil bebatuan, banyak bebatuan yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW belum lagi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Artinya dia mengucapkan salam kepada Nabi, padahal itu adalah kerikil. Setiap kali Nabi SAW berjalan, maka dinaungi oleh awan, padahal Nabi belum lagi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Artinya, begitulah cara dia memuji Nabi SAW. Setiap kali Nabi SAW bernaung di sebuah pepohonan, maka pohon tersebut akan melindungi Nabi SAW secara sendirinya. Artinya, begitulah cara mereka memuji Nabi. Artinya, banyak mereka yang berselawat kepada Nabi, bukan hanya manusia saja. Semuanya berselawat kepada Nabi SAW. Semuanya cinta kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW menyebutkan ketika Nabi berada di Bukit Uhud, Bukit Uhud ini adalah bukit yang cinta kepada kita.
dan kita pun cinta kepadanya. Artinya bukit saja dia mengungkapkan bagaimana perasaannya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ternyata harus kita mengetahui bahwa makhluk selain kita sangatlah banyak, dan yang memuji Rasulullah juga sangat banyak. Bukan hanya manusia, malaikat juga, benda hidup juga, bahkan benda mati pun mereka juga memuji baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikala kita senantiasa memberikan motivasi untuk selalu mengucapkan salawat kepada Nabi, manfaatnya bukan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi manfaatnya kembali kepada orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi itu sendiri. Artinya janganlah pernah kita bakhil terhadap diri kita sendiri, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhilu min ummati, mereka yang kedekut, mereka yang kikir, mereka yang bakhil dari umat ini adalah mereka yang tidak mau menggerakkan lisan dan lidahnya untuk mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kota Madinah. Dan salah satu yang ada di kota Madinah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dimanapun Nabi berada akan membuat tempat keberadaan Nabi menjadi mulia dan barokah. Dimanapun Nabi berada, maka tempat tersebut akan menjadi tempat yang barokah dan tempat yang akan memiliki kenangan dan indah. Dikala Nabi SAW berada di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang barokah, Madinah menjadi kota yang mulia, Madinah menjadi kota yang utama, Madinah menjadi sebuah kota yang tidak ada kaum muslimin kecuali akan terdorong hatinya untuk berziarah ke kota Madinah. Dan salah satunya adalah karena Rasulullah SAW ada di kota Madinah, dan kota Madinah memiliki Rasulullah SAW, dan Nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah sampai terjadinya hari kiamat. Dan ini ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan tentang kisah ini, kita ingin menyebutkan sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi Fatu Makkah. Kapan terjadi Fatu Makkah? Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Sama masih ingat? Ketika terjadi Fatu Makkah, kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fatu Makkah, ikhwatul Islam, maka orang-orang Madinah mereka khawatir, mereka risau, mereka takut. Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kalau seandainya Nabi SAW tidak lagi kembali ke kota Madinah. Karena Fatu Makkah disebut dengan Fatu Makkah, artinya Makkah itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Makkah itu sudah berada di bawah kendali Nabi SAW di dalam agama Islam. Sehingga ketika terjadi Fatu Makkah, orang-orang Makkah mereka menyerah kepada Nabi. Kami tidak bisa lagi melawan. Dikala Nabi berada di sana, semuanya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menyerah kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan yang dia pembesar orang Makkah masuk ke dalam agama Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal yang dia juga merupakan musuh yang paling memusuhi Nabi SAW juga masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan Safwan anaknya Umayyah. Umayyah itu majikannya Bilal bin Rabah juga masuk ke dalam agama Islam. Artinya pembesar orang-orang Makkah sudah masuk ke dalam agama Islam karena memang tidak ada pilihan bagi mereka. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, apa yang harus mereka lakukan? Tentunya setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ketika pembesar orang-orang Makkah masuk ke dalam agama Islam, secara otomatis yang mengikutinya, kabilahnya, kaumnya juga akan masuk ke dalam agama Islam. Walaupun Islam itu ikhwatul Islam, kita tahu bisa jadi orang masuk ke dalam agama Islam karena terpaksa, iya. Bahkan kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awalnya mungkin juga karena terpaksa. Tapi itu adalah latihan. Banyak orang yang terpaksa masuk Islam, tapi setelah dia mengenal Islam, maka akhirnya dia terbiasa. Kemudian akhirnya dia pun jatuh cinta. Sama dengan kita beribadah kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita yang di awal beribadah, dia merasa dirinya terpaksa salat, terpaksa puasa, itu di awalnya. Kemudian setelahnya menjadi biasa, setelahnya baru menjadi cinta. Dan itu adalah proses. Artinya ikhwatul Islam, ketika banyak sahabat yang masuk ke dalam agama Islam,
terutama yang ada di kota Mekah, itu perkara yang biasa saja. Mereka terpaksa masuk ke dalam agama Islam karena kalau seandainya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, kemana mereka akan lari? Iya, tapi setelahnya mereka menjadi orang-orang yang mulia. Abu Sufyan, yang mungkin kita mengetahui dia terpaksa masuk ke dalam agama Islam di awalnya, setelahnya dia menjadi sahabat yang mulia. Ikrimah itu ikhwatul Islam, anaknya Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal, orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Dikala dia masuk Islam di awalnya kenapa? Terpaksa. Namun di akhirnya bagaimana ceritanya? Dia adalah orang yang berbaiat bersama 100 pasukan, berbaiat untuk menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengatakan, dulu aku yang memerangi Nabi SAW. Dulu aku yang memerangi Islam. Sekarang aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak akan kembali kecuali sebagai seorang syahid untuk menebus kesalahanku yang pernah aku lakukan. Artinya baik pada Islam, dulu mereka terpaksa, namun pada akhirnya mereka menjadi sahabat yang mulia karena mereka dicintai oleh Allah, dan pada akhirnya pun mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau ada di antara mereka yang di awal masuk terpaksa, tidak menjadi masalah. Terpaksa beribadah tidak menjadi masalah, karena itu adalah proses. Makanya di dalam ungkapan yang saat ini dari pakar Islam, ada sebagian orang yang mengatakan lebih baik terpaksa masuk ke dalam surga daripada ikhlas masuk ke dalam api neraka. Artinya memang ibadah itu di awalnya harus dipaksa. Salat misalnya, itu berat, harus kita dipaksa dilawan. Puasa berat, dilawan. Terutama bagi kita misalnya, meninggalkan yang haram, meninggalkan riba, itu berat, dipaksa dulu. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan zina, meninggalkan mengambil hak orang lain, melakukan kezaliman, karena jiwa kita, innan nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa kita ini ada pendorongnya untuk melakukan keburukan. Bukankah di dalam setiap jiwa manusia, semua manusia ada qarinnya, bahkan Nabi pun ada qarinnya. Qarin ini tidaklah memerintahkan manusia kecuali kepada keburukan. Satu-satunya manusia yang selamat darinya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Dan Nabi yang menyebutkan, artinya selain Nabi tidak ada jaminan. Sehingga di awal keterpaksaan itu adalah langkah yang indah di dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dikala ada sahabat yang mungkin mereka masuk ke dalam agama Islam, di awalnya mereka terpaksa, namun akhirnya mereka terbiasa, pada akhirnya mereka pun cinta, dan mereka pun mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah SAW. Nah, begitulah yang terjadi di Mekah Mukarramah. Ketika Nabi SAW sampai di sana, tidak ada pilihan bagi orang Mekah kecuali masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak menjadi masalah, tapi jangan tinggal di Mekah, terutama pada tahun berikutnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau Mekah sudah demikian keadaannya, maka mulai tertanam kekhawatiran di dada orang-orang Madinah. Mereka khawatir, jangan-jangan Nabi lupa kepada kita. Jangan-jangan Nabi tidak mau lagi kembali ke kota Madinah. Jangan-jangan, banyak jangan-jangannya. Dan itu merupakan prasangka yang beredar di kalangan orang-orang Madinah. Kemudian prasangkaan ini, kabar burung ini didengarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendengarkan prasangka dari orang-orang Madinah, maka Nabi SAW mengumpulkan semua orang-orang Madinah. Perkumpulan khusus bagi mereka yang berasal dari Madinah. Kemudian Nabi SAW naik ke atas Bukit Sofa, sebuah bukit yang memiliki sejarah dan indah, yang mana kalau kita bisa naik ke atasnya, karena naik ke atas Bukit Sofa, terutama jika kita melakukan ibadah haji dan umrah, itu bukanlah kewajiban. Kalau misalnya kita tidak naik, maka umrah kita, tawaf kita, sa'i kita tetap sah. Tapi kalau seandainya kita berada di atasnya, menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah, maka itu merupakan tempat yang paling bagus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, maka sesampainya kita di Bukit Sofa, jangan langsung bergegas menuju Bukit Marwah, karena di Bukit Sofa itulah kesempatan bagi kita berdoa, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti di Bukit Marwah. Safa dan Marwah adalah tempat di mana kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia. Bahkan di antara tempat yang paling diijabah oleh Allah dikala kita melaksanakan ibadah umrah atau dikala kita melaksanakan ibadah haji adalah di atas Bukit Safa. Kalau tawaf masih diberikan kepada kita kelonggaran, mau berdoa mau tidak berdoa bebas.
Kalau dikala kita sa'i masih diberikan kelonggaran mau berdoa, mau tidak berdoa bebas. Setelah kita salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, mau kita berdoa, mau tidak berdoa bebas. Tapi dikala kita berada di atas Bukit Safa, maka Nabi betul-betul memanfaatkan momen di sana untuk berdoa kepada Allah. Sehingga apabila ada di antara kita yang belum melaksanakan ibadah umrah dan ingin melaksanakan ibadah umrah, maka sepakatlah kalau kita berada di Bukit Safa, berikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat yang paling bagus dan diberikan jaminan kalau betul-betul kita berdoa kepada Allah dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan hanya di Bukit Safa saja, Safa, di Marwah. Intinya di antara kedua bukit ini atau di atas dua bukit ini adalah tempat di mana kita memperbanyak atau memperlama waktu berdiri di sana. Maka kita akan jumpai, terutama jika kita berada di Safa, ada orang yang berhenti di sana, mereka berdoa karena memang di situlah momen doa. Begitu juga akan kita jumpai ada orang di Marwah, mereka berdoa kepada Allah karena memang itu adalah momen berdoa kepada Allah dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa di atasnya. Kemudian ikhwatal Islam, ketika Nabi SAW berada di Bukit Safa, maka Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Madinah. Bukit Safa dulunya itu bukan bagian daripada Masjidil Haram. Bukit Safa itu dulunya antara Safa dengan Marwah itu adalah lembah. Lembah, ini bukit. Jadi di bawahnya itu adalah lembah di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan itu bukan termasuk bagian daripada perluasan Masjidil Haram di zaman dulunya. Sehingga Bukit Safa ini adalah tempat di mana dulu orang-orang musyrikun mereka juga memberikan pengumuman. Kalau ada pengumuman penting, maka mereka akan berdiri di Bukit Safa. Dan begitu juga dengan Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pengumuman penting. Apa pengumuman yang ingin disampaikan oleh Nabi? Bahwa Nabi itu adalah Nabi utusan dari Allah Azza wa Jal. Di mana Nabi menyampaikannya? Pertama kali di atas Bukit Safa. Karena Safa ini punya sejarah yang sangat indah. Kemudian dikala terjadi Fatu Mekah, Nabi juga berada di Bukit Safa. Dan Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Madinah, ingin meluruskan kabar-kabar burung yang beredar di kalangan orang-orang Madinah. Nabi SAW tahu orang-orang Madinah mulai khawatir. Nabi SAW khawatir terhadap kekhawatiran mereka. Kenapa? Karena mereka mengira Nabi tidak akan lagi kembali ke kota Madinah setelah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk menguasai Makkah Mukarramah menjadi kampung Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Madinah, tentunya setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutkan oleh orang-orang Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sisa kehidupan ini, kata Nabi SAW, adalah kehidupan kalian dan kematian ini juga berada di tempat kalian. Seolah-olah Nabi SAW menyebutkan kepada penduduk Madinah, wahai kalian penduduk Madinah, jangan kira walaupun kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, Mekah sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, aku tidak akan pernah tinggal di Mekah untuk selama-lamanya. Karena itulah yang namanya hijrah. Hijrah apabila disebut dengan hijrah, dan orang yang hijrah, Nabi adalah hijrah. Para sahabat juga berhijrah, dan sahabat-sahabat yang lain mereka juga berhijrah. Di antara salah satu komitmen daripada hijrah, hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu karena Allah, pergi ke tempat yang diridai oleh Allah, dan tidak boleh lagi kembali kepada tempat yang semula. Itu namanya hijrah. Makanya semua mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak boleh lagi kembali ke Makkah Mukarramah, karena itu namanya hijrah. Dan hijrah itu ada dua, hijrah secara khusus, hijrah secara umum. Hijrah secara khusus itu adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan itu berakhir dikala terjadi Fatu Mekah. Setelah Fatu Mekah tidak ada lagi gunanya hijrah ke Madinah. Kemudian hijrah secara umum artinya hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik, hijrah dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang baik, hijrah dari perbuatan yang kurang baik kepada perbuatan yang baik. Itu juga disebut dengan hijrah, dan kita semua wajib hijrah. Hijrah dari perbuatan yang kurang baik kepada perbuatan yang baik, hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik, hijrah dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang baik, dan itu akan tersisa sampai hari kiamat. Hijrah yang kedua ini akan selama-lamanya ada. Artinya apabila kita sudah mengatakan kepada diri kita, aku akan hijrah, maka jangan lagi kembali ke tempat asal. Misalnya kita hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang bagus, jangan lagi kita kembali ke tempat yang buruk. Kita hijrah dari teman yang buruk ke teman yang baik, jangan lagi kembali kepada teman yang buruk. Kita hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, jangan lagi kembali kepada perbuatan buruk. Maka itu baru dinamakan dengan hijrah.
Dan salah satu hijrah secara makna khusus, hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang mana orang-orang yang hijrah tidak akan lagi kembali ke kota Mekah karena mereka sudah berikrar meninggalkan Mekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan kematian ini, kalau kita terjemahkan, dan kematian ini juga kematian kalian. Artinya bahwa hidupku akan selalu bersama kalian, wahai penduduk Madinah, dan kematianku pun juga akan berada di tengah-tengah kalian. Kemudian setelahnya terjadi perang Hunain, kemudian setelahnya Nabi kembali ke Mekah, kemudian setelahnya Nabi pulang ke kota Madinah, dan Nabi tinggal di Madinah sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi membuktikan ucapannya kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan kematian ini juga kematian kalian. Artinya, aku hidup akan selalu bersama kalian, dan aku wafat pun juga berada di tengah-tengah kalian. Sehingga dikala Nabi SAW pulang, maka Nabi SAW membuktikan ucapannya. Betul-betul ucapan Nabi SAW terbukti ketika Nabi SAW meninggal di kota Madinah. Sehingga dikala Nabi meninggal di kota Madinah, maka Nabi juga dikuburkan di kota Madinah. Dan dikala Nabi SAW dikuburkan di kota Madinah, maka itu merupakan keutamaan bagi kota Madinah untuk selama-lamanya. Berarti seolah-olah antara Madinah dengan Nabi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Mereka itu jodoh. Antara Madinah dengan Rasulullah SAW itu adalah jodoh, yang mana sampai hari kiamat mereka akan berjodoh untuk selama-lamanya. Apa artinya ikhwatul Islam? Karena sampai kapanpun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bumi ini, maka Nabi akan tetap selalu berada di kota Madinah. Iya, secara alam dunia Nabi SAW sudah tiada. Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara kehidupan alam barzakh, Nabi akan hidup untuk selama-lamanya di sana. Apa artinya ikhwatul Islam? Karena alam kita ini sudah berbeda dengan alam Rasulullah SAW. Alam dunia dengan alam barzakh, dua alam yang berbeda. Yang mana orang yang berada di dunia, mereka tidak akan tahu tentang orang yang berada di alam barzakh. Dan kita tidak akan pernah mengetahui tentang kabar-kabar yang ada di alam barzakh, kecuali sebagaimana yang Allah kabarkan dan sebagaimana yang Rasul sampaikan. Bagaimana keadaan alam barzakh? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Namun Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya para nabi, salah satunya adalah Nabi SAW, ahya, mereka akan hidup. Hidup di mana? Hidup di alam barzakhnya. Tapi apakah sama kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia? Tentu jawabannya tidak akan sama, karena alamnya berbeda. Jangankan antara dunia dengan alam barzakh, antara kehidupan dunia saja ada perbedaan. Misalnya, apakah ada di antara kita yang tahu bagaimana dulu dia hidup di dalam rahim ibunya? Bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, padahal kita hidup di sana. Alam kita adalah alam rahim, tapi kita tidak tahu satupun bagaimana keadaan kita dulunya. Padahal sama-sama di dunia. Bagaimana kalau seandainya yang berbeda? Karena barzakh tidak disebut dengan barzakh, kecuali itu adalah perantara antara dunia dengan akhirat. Barzakh itu artinya perantara antara dunia dan akhirat, dan kita tidak tahu kabar darinya, kecuali apa yang Allah kabarkan dan apa yang Nabi sampaikan. Karena perkaranya adalah perkara yang gaib. Namun yang salah satu Nabi sampaikan bahwa Nabi hidup di dalamnya. Bagaimana Nabi hidup? Kita tidak pernah tahu bagaimananya. Karena bagaimananya kita harus mengetahui. Karena apabila kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus ingat, ini konsep dan kaidah. Apabila kita ingin mengetahui sesuatu, yang pertama kita harus melihatnya. Dan kita tidak pernah melihat alam barzakh, karena kita belum berada di alamnya. Yang kedua, apabila kita ingin mengetahui sesuatu, kita melihat yang semisal dengan alam barzakh, dan tidak akan ada yang semisal dengan alam barzakh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sesuatu, kabar-kabar yang berasal atau kabar-kabar yang datang darinya, dan kabar-kabar yang datang darinya, semuanya adalah perkara-perkara yang baik. Jadi satu-satunya jalan untuk mengetahui alam barzakh adalah dengan mendapatkan kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah SAW. Itu adalah tiga kaidah ini untuk mengetahui sesuatu. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus melihatnya. Kalau kita tidak melihatnya, kita melihat yang semisal dengannya. Kita contohkan, ini air. Kenapa kita tahu ini air? Karena kita melihatnya. Misalnya kita berbicara lagi tentang misalnya Zam-Zam. Bagaimana bentuk Zam-Zam? Kita tidak pernah melihat Zam-Zam, tapi kita melihat
bentuk air. Air dengan air Zam-Zam, dua air yang berbeda walaupun sama-sama air. Kemudian ada orang yang bertanya, ada orang yang belum pernah datang ke Mekah ke Madinah, mereka bertanya, bagaimana bentuk Zam-Zam? Maka kita menjawab, Zam-Zam itu sama dengan air biasa, hanya saja dia berbeda tentang keberkahannya. Maka kita mudah mengetahui ada yang semisal dengannya. Kemudian kalau juga tidak ada yang semisal dengannya, maka kabar Zam-Zam itu seperti ini, seperti itu. Dia tidak melihatnya, namun dia mengkabarkannya. Begitulah 3 cara untuk mengetahui hakikat sesuatu. Nah, untuk alam barzakh, kita tidak pernah mengetahuinya, melihatnya. Kita juga tidak pernah melihat yang semisal dengannya. Satu-satunya cara kita mengetahuinya ada kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah SAW. Dan salah satu kabar dari Nabi-Nabi menyebutkan semua para Nabi, bukan hanya Nabi saja, semua para Nabi, termasuk Rasulullah SAW, maka mereka hidup di dalamnya. Bagaimana mereka hidup? Kita tidak tahu. Allah Ta'ala alam. Karena Nabi tidak pernah memberitahukan kepada kita bagaimana Nabi hidup. Tapi Nabi hanya memberitahukan Nabi hidup. Bagaimananya kita tidak tahu. Jelas sampai di sini? Al-anbiya'u ahya'u fi quburihim, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya para nabi itu hidup di kuburnya. Kemudian bukan sampai di situ saja, wa hum yusallun, dan mereka salat. Salat itu apa artinya? Bisa jadi salat dengan gerakan, bisa jadi salat itu artinya berdoa. Kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, tapi kita percaya terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Namun bagaimananya kita tidak pernah tahu, karena kita berbicara tentang alam yang kita tidak pernah mengetahuinya, merasakannya, melihatnya, menyaksikan yang serupa dengannya, kecuali hanya dari kabar atau kabar dari Al-Quran dan juga dari Rasulullah SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Walaupun demikian keadaannya, berarti Nabi SAW tinggal di kota Madinah. Walaupun alam Nabi bukan lagi di alam dunia, alam Nabi adalah alam barzakh, namun Nabi tetap berada dalam kehidupan di Madinah. Nabi tetap berada di Madinah. Artinya itu merupakan kemuliaan jodoh dari Allah antara Nabi dengan kota Madinah, sehingga kita berbangga bagi kita yang datang ke kota Madinah untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun atau sampai hari kiamat kelak, apabila ada seorang muslim, mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah datang ke kota Madinah, maka ketahuilah itu merupakan nikmat yang luar biasa dikala mereka pernah menjadi tetangga Rasulullah SAW. Dan panggilan untuk orang-orang Madinah, biasanya di dalam kitab-kitab, di dalam kalimat-kalimat pujian, apabila orang ingin memanggil penduduk Madinah, mereka memanggil dengan wahai mereka yang bertetangga dengan Rasulullah SAW. Itu adalah panggilan untuk orang-orang Madinah. Dan kita, walaupun kita hanya berada di sini beberapa hari saja, 4 hari, 5 hari, 3 hari, tapi kita bangga pernah menjadi tetangga Nabi, walaupun dalam bilangan hari saja. Oleh karenanya, di antara bentuk kebanggaan kita dengan Nabi SAW, maka jangan tinggalkan masjid Nabi SAW. Harus kita memperbanyak waktu duduk di sana, beribadah di sana. Jangan kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang akan menjauhkan kita dengan Rasulullah SAW. Kita jauh-jauh datang ke kota Madinah, bukan gratis. Kita bayar perjalanan yang panjang, yang melelahkan. Namun sesampainya kita berada di kota Madinah, di mana kita lebih banyak? Kita lebih banyak di mallnya, lebih banyak cari sajadahnya, lebih banyak cari kurma mudanya, lebih banyak pergi ke kebun kurmanya, lebih banyak ke sana ke sininya. Kurang kita bersama atau di dalam masjid Rasulullah SAW. Apakah itu namanya tetangga dengan Rasulullah SAW? Kita ingin menjadi tetangga Nabi, duduk di dalam masjid, beribadah kepada Allah, baik itu dengan ibadah salat, baik itu dengan ibadah zikir, baik itu dengan membaca Al-Quran, atau juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Masjid Nabawi ini tidak dijadikan hanya untuk melaksanakan ibadah salat saja, bukan. Apapun kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, lakukanlah. Karena ini masjid Nabi SAW. Nabi SAW tidak jauh jalannya dari kita. Maka baru kita pantas disebut dengan orang yang bertetangga dengan Rasulullah SAW. Itulah gunanya ikhwatul Islam. Ketika kita berada di kota Madinah, Madinah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Mereka yang haji, mereka yang umrah, kalau mereka tidak datang ke kota Madinah, apakah haji dan umrah mereka sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, tidak ada masalahnya. Haji mereka sempurna, umrah mereka sempurna. Namun kalau mereka melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, kemudian travel mereka mengatakan, Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan ibadah umrah ini, maka kita akan langsung pulang ke kota, ke daerah kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Kalau
bisa demo, kita akan demo ya. Kenapa kita tidak datang ke kota Madinah? Karena kurang sempurna rasanya dikala kita datang beribadah, melaksanakan ibadah yang mulia ini, kemudian kita tidak mampir ke kota Madinah dan tidak berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, ikhwatul Islam? Madinah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau ada orang yang berumrah, dia pergi dari daerahnya, baik itu dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, atau dari Brunei misalnya, kemudian dia pergi langsung menuju Jeddah. Dari Jeddah dia langsung pergi tawaf, kemudian setelah tawaf dia langsung pulang. Apakah ibadahnya sah? Sah, tidak menjadi masalah. Dia tidak datang ke kota Madinah juga tidak menjadi masalah, dan dia tidak berdosa. Bahkan dia tidak berdosa dengannya. Namun dia sendiri akan merasa ada kekurangan yang belum dia lakukan. Karena tidak ada hati seorang muslim kecuali akan ada yang mendorongnya untuk jalan menuju kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kemuliaan dari Allah kepada kita bersama. Ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berada di kota Madinah, baik kita yang tinggal di dalamnya dan bukan berasal darinya, atau mereka yang hanya beberapa hari saja di dalamnya, maka mereka pernah menjadi tetangga Rasulullah dalam kehidupan dunia, yang harapan kita tentunya agar kita bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surganya. Ikhwatul Islam, ikhwatul Islam. Nah, pembahasan yang kita ingin sebutkan pada kesempatan kali ini adalah apa yang tadi telah disebutkan oleh Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan kematian ini juga kematian kalian. Seolah-olah Nabi SAW menyebutkan, aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian, dan aku akan wafat juga selama-lamanya bersama kalian. Yang mana pada akhirnya Nabi SAW meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Sehingga di antara kewajiban kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan tentang masalah ziarah ikhwatul Islam, ziarah perkuburan itu ijma' kaum muslimin menganjurkan untuk melakukannya. Ziarah perkuburan, tidak ada satupun ulama yang mengatakan ziarah itu dilarang, tidak ada satupun. Semua kaum muslimin, semua mazhab, mereka menganjurkan untuk berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Bahkan berziarah ke perkuburan kalau seandainya ada keluarga kita, ini kalau saja ya, kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang mereka bukan muslim, apakah boleh kita berziarah ke perkuburan mereka? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Berziarah ke perkuburan yang bukan muslim, boleh atau tidak? Siapa mengatakan boleh? Angkat tangan, tanggung jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah mendoakannya. Bisa dipahami? Mendoakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Allah yang menyebutkan dalam surat Taubah, tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi seorang muslim, mereka yang beriman kepada Allah, untuk meminta ampunkan kepada Allah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Artinya setelah mereka wafat, namun sebelum mereka wafat, maka kewajiban kita adalah berdakwah bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin yang demikian. Namun kalau ada di antara mereka, misalnya teman kita berdakwah kepadanya, mereka teman baik, namun akhirnya dia wafat dalam keadaan agamanya bukan dalam agama Islam, boleh bagi kita berziarah. Yang tidak boleh itu adalah mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kawanku, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Allah yang larang. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun itu adalah karib kerabat mereka. Artinya kalau seandainya berziarah ke perkuburan yang bukan muslim, boleh bagi kita melakukannya, maka tentu berziarah ke perkuburan kaum muslimin dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Artinya ikhwatul Islam, ijma' para ulama, semua mazhab fikih yang ada, mereka mengatakan dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk berziarah oleh Nabi SAW dulu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk berziarah ke perkuburan. Kenapa Nabi SAW melarang Nabi, atau kenapa Nabi melarang kaum muslimin untuk berziarah ke perkuburan? Karena ziarah ini ikhwatul Islam dulunya sebelum iman betul-betul meresap di dalam hati kaum muslimin,
sebelum mereka mengenal Islam, sebelum akidah mereka kuat, berziarah dulu itu berbeda dengan berziarah sekarang atau berziarah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena ziarah itu semenjak zaman dahulu ada, bahkan sebelum Islam ada, ziarah itu juga sudah ada. Orang Yahudi ada ziarahnya, orang Nasara juga ada ziarahnya. Nah, kenapa Nabi melarang di awal-awalnya? Karena Nabi takut kalau ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah ziarah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Lantas kita bertanya, apa ziarah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita atau umat-umat sebelum kita? Orang-orang sebelum kita ini ikhwatul Islam, ketika mereka berziarah ke perkuburan, ini cerita tentang orang-orang sebelum kita, orang Yahudi ataupun orang Nasara. Makanya ini alasan kenapa Nabi melarangnya. Bahkan ini juga disebutkan oleh imam. Ada salah seorang imam yang terkenal, yang mungkin semua kita tahu. Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Yang meninggal pada tahun 555. Seorang imam yang mudah sekali bagi kita untuk menghafal namanya. Dan kita juga mudah menghafal kapan dia meninggal. Namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Sehingga namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Meninggal pada tahun 555. Siapa yang tahu siapa namanya? Siapa yang tahu? Ini kita nih, kalau kita sebutkan namanya pasti kita siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Imam Al-Ghazali. Tahu kita semuanya? Itulah dia, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bagaimana berziarahnya orang-orang Yahudi. Di antara tradisi mereka, orang-orang Yahudi, dikala mereka berziarah, mereka mengusap-usap perkuburan. Bisa dipahami? Orang-orang Yahudi dulunya, dikala mereka berziarah, diusap-usapnya perkuburan, kemudian dicium-ciumnya perkuburan. Yang diusap itu bukan perkuburan, yang diusap itu anak kita, keluarga kita. Yang dicium itu begitu juga demikian keadaannya. Bisa dipahami? Makanya, apa kata Imam Al-Ghazali? Dulu tradisi mereka ada mengusap, mencium, melakukan semuanya. Sebahagian mereka, dikala mereka berziarah ke perkuburan, mereka minta kepada perkuburan, wahai fulan bin fulan, kabulkan permintaan kami. Wahai fulan bin fulan, mudahkan urusan kami. Itu adalah tradisi orang-orang terdahulu. Nah, di awal-awal Islam, Nabi melarangnya karena Nabi takut kaum muslimin melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian setelahnya Nabi SAW ajarkan. Kemudian setelah Nabi ajarkan, apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha. Sekarang kata Nabi SAW, sekarang maka berziarahlah kalian. Nah, sehingga dari sinilah para ulama mereka sepakat bahwa berziarah kubur adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena berziarah kubur akan mengingatkan kita bahwa ternyata tidak selama-lamanya kita akan berada dalam kehidupan dunia. Kita berbicara tentang Rasulullah SAW, namun di mana Nabi sekarang? Nabi sudah berada di perkuburannya. Kita berbicara tentang Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali, sahabat Nabi yang mulia. Di mana mereka sekarang? Mereka berada di perkuburannya. Kita berbicara tentang ulama-ulama, kita berbicara tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan juga imam-imam yang lainnya. Di mana mereka semuanya? Sekarang mereka berada di perkuburannya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ketika kita berada di perkuburan, maka suatu saat nanti kita pun akan hanya sekedar menjadi sejarah saja. Suatu saat nanti kita pun akan sekedar menjadi sejarah. Kita tidak akan ada lagi selama-lamanya dalam kehidupan dunia. Makanya, dikala kita berziarah di perkuburan, yang harus kita ingat, suatu saat nanti aku pun akan berada di posisi kalian dan aku hanya tinggal dikenang. Maka kita pun akan melakukan, aku akan membuat sesuatu yang akan membuat diriku abadi untuk selama-lamanya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa kekal dan abadi selama-lamanya berada dalam kehidupan dunia. Walaupun tubuh dan jasad kita sudah berkalang dengan tanah, yang abadi adalah ilmu agama yang kita pelajari, yang kita ajarkan, yang kita sebarkan. Yang membuat kita abadi adalah anak-anak yang saleh, yang mendoakan. Yang membuat kita abadi adalah masjid-masjid yang kita bangun. Yang membuat kita abadi adalah Quran yang kita wakafkan. Yang abadi adalah sedekah air yang kita berikan. Yang membuat kita abadi adalah sumur-sumur yang kita gali untuk kaum muslimin. Yang membuat kita abadi adalah aliran-aliran sungai yang kita lancarkan. Itulah yang membuat kita akan abadi untuk selama-lamanya dalam kehidupan dunia, walaupun jasad kita sudah tiada. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itulah hikmahnya. Artinya apa, ikhwatul Islam?
Sekaya apapun kita, suatu saat nanti kita akan meninggal tanpa membawa harta. Sekuat apapun kita, suatu saat nanti kita akan terbujur berkawan dengan cacing tanah. Semewah apapun kita, maka suatu saat nanti rumah kita tidak lebih daripada 1 kali 2 meter saja. Itulah gunanya dikala kita berziarah ke perkuburan. Makanya kalau kita merasa hati kita ini sudah kasar, kita sudah mulai malas beribadah kepada Allah, kita sudah mulai merasa hati kita ini tidak tenang, maka datanglah ke perkuburan untuk mengingatkan bahwa kita akan berada di sana. Sekarang kesempatan bagi kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan dikala berziarah ke perkuburan, dunia punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Kemudian Ali mengatakan, maka jadilah fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian anaknya akhirat, jangan kalian jadi anaknya dunia. Apa maknanya Fathul Islam? Karena dunia amalun wala hisab. Di dunia ada kesempatan bagi kita beramal, tidak ada hisabnya. Namun di sana awal langkah di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan, dan besok hisabun wala amal. Kita akan semuanya dihisab dan tidak ada akan lagi bisa beramal. Utsman bin Affan, yang kita tahu Utsman bin Affan yang dikuburkan di perkuburan Baqi yang agak jauh di ujung sana. Di situ ada perkuburan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika dia berziarah ke perkuburan, maka dia akan selalu menangis dengan tangisan yang didengarkan oleh orang lain. Kenapa demikian? Dia mengatakan, perkuburan itu adalah awal. Kalau kita bahagia, maka kita akan mudah masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita sengsara, maka itu adalah awal daripada kesengsaraan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah awal, padahal itu adalah dalam barzakh yang mana kita tidak tahu selama berapa kita akan berada di dalamnya. Makanya seorang muslim, mereka selalu mempersiapkan bagaimana mereka nanti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah kita menyebutkan, dan Nabi juga telah menyebutkan, kalau kalian ingin kekal berada di dalam dunia untuk selama-lamanya, salah satunya adalah Abdullah bin Mu'taz menyebutkan rahimahullah, al-ilmu waladukal mukhallad. Sesungguhnya di antara salah satu yang akan membuat kalian kekal dalam kehidupan dunia adalah ilmu yang kalian sebarkan, anak saleh yang kalian sekolahkan. Ilmu yang kalian sebarkan artinya ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu agama. Kemudian anak saleh yang kalian tinggalkan. Anak saleh yang kalian tinggalkan bukan hanya anak kalian. Nabi tidak pernah menyebutkan anak kalian. Nabi hanya menyebutkan anak saleh yang mendoakan kalian. Nabi tidak pernah menyebutkan anak kalian. Bukankah Nabi menyebutkan dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus darinya kecuali 3. Yang pertama, waladin salihin yad'ulah. Artinya apa? Anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Nabi tidak pernah menyebutkan anak kalian. Kenapa demikian? Karena apabila anak kalian, banyak orang yang tidak punya anak. Ada juga yang punya anak, namun anaknya belum menjadi anak yang saleh, berarti rugi dia. Artinya apa Fathul Islam? Anak siapa saja yang menjadi saleh gara-gara kita, anak kita kah dia, anak saudara kita, anak saudari kita, anak tetangga kita, anak-anak yang fakir, anak-anak yang miskin yang kita sekolahkan, yang kita didik, kemudian mereka menjadi anak yang saleh, kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan fulan bin fulan karena dia menyekolahkan diriku. Ya Allah, ampunkan fulan bin fulan, aku hafal Quran karena dirinya. Maka itulah doa anak yang saleh. Bisa dipahami? Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang tidak pernah aku lupakan dalam doaku, tidak pernah dilupakan oleh Imam Ahmad sekalipun, adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apakah ada hubungan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Ada hubungan atau tidak? Tidak ada. Satu kampung pun tidak. Imam Syafi'i di mana lahirnya? Di Gaza. Imam Ahmad di mana lahirnya? Di Baghdad. 2 kampung yang berbeda. Tapi kenapa Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak pernah aku lupakan dalam doaku adalah Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i yang membuat Imam Ahmad menjadi seorang Imam Ahmad, salah satu andilnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya apa? Di dalam hadis ini, agar kita kekal selama-lamanya, anak yang saleh, anak siapa? Anak siapa saja. Makanya banyak-banyaklah, terutama dikala Allah berikan kemurahan rezeki kepada kita bersama, cari anak-anak kaum muslimin, terutama mereka yang fakir, yang miskin, sekolahkan mereka, masukkan mereka kepada tahfiz Quran, ajarkan kepada mereka agama. Kalaupun nanti kita sudah dipanggil oleh Allah, mereka lah yang akan membuat nama kita hidup untuk selama-lamanya. Nama kita akan tetap dikenal dalam kehidupan dunia dalam doa-doa mereka. Karena
mereka juga akan melakukan perkara yang sama. Dulu kalau dia sudah besar dulu, yang menyekolahkan saya adalah Fulan bin Fulan. Sekarang Fulan bin Fulan itu sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Akan terang perkuburan kita, akan kekal nama kita selama-lamanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itulah gunanya kita berziarah di perkuburan, agar kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan berada di sana. Kemudian juga di antara salah satu, ini secara umum saja ya, bahwa di antara salah satu tujuan daripada kita berziarah ke perkuburan adalah untuk mendoakan mereka yang ada di sana. Karena mereka rindu dengan doa kita. Setiap kali ada kaum muslimin yang mengucapkan Assalamualaikum, kita ingat di ikhwatul Islam bahwa kita mengucapkan salam kepada mereka yang hidup, dan kita juga mengucapkan salam kepada mereka yang sudah wafat. Jangan menjadi hamba yang kikir. Setiap kali kita melewati, sengaja atau tidak, misalnya kita bawa mobil, biasanya di perkampungan, di daerah-daerah ada perkuburan-perkuburan yang dikhususkan. Ini perkuburan kabilah ini perkuburan suku ini. Biasanya seperti itu kan? Atau ada perkuburan-perkuburan yang disediakan. Setiap kali kita lewat, sengaja atau tidak, artinya kita sengaja mengunjunginya, atau hanya sekedar lewat saja, jangan kita bakhil. Cukup mengucapkan Assalamualaikum ya ahli diyar. Karena mereka ingin sekali mendengarkan ucapan salam dari orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Karena setiap kali mereka mendengarkan salam, seolah-olah Allah berikan rahmat dan turunkan kasih sayang kepada mereka yang ada di sana. Karena mereka tidak bisa lagi beramal. Orang yang meninggal tidak bisa lagi beramal, tapi kita yang bersedekah kepada mereka. Salah satu bentuk kita bersedekah adalah dengan mengucapkan salam. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang. Sedekah itu zikir juga. Salah satunya adalah dengan mengucapkan salam. Artinya, di antara tujuan yang kedua, kita berziarah ke perkuburan di mana saja adalah mendoakan mereka yang ada di perkuburan, bukan minta doa kepada mereka yang ada di perkuburan tersebut. Dua hal yang harus kita bedakan. Tak boleh kita wahai fulan, semulia apapun orang tersebut di kota Islam, semulia apapun orang tersebut, maka kita tetap mendoakannya. Maka Nabi SAW juga demikian keadaannya. Bukankah dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ada 3 yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, mengucapkan sholawat. Yang ketiga, berdoa kepada Allah untuk Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, sallallahu wasallam wa baraka alaika. Yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah doa yang kita panjatkan di kala kita berziarah ke perkuburan Nabi, di kala kita berada di kota Madinah. Ada salam sambil kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan juga kasih sayang Allah atau keberkahan dari Allah. Itu satu poin yang pertama. Poin yang kedua, salawat sallallahu wasallam wa baraka alaika. Salawat dari Allah kami titipkan kepada Allah untuk dirimu ya Rasulullah. Karena sallallahu, apa arti sallallahu? Apa arti sallallahu? Makanya bacanya sallallahu. Berarti Allah yang fa'ilnya. Kalau kita lihat dari segi bahasa, berarti Allah yang berselawat. Artinya kita mengucapkan, ya Allah sampaikan selawat ini kepada Rasulullah SAW. Itulah artinya sallallahu wasallam wa baraka alaika. Salawat, salam dan keberkahan untukmu ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu ya Rasulullah dengan balasan yang paling afdal dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Karena semua nabi mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan kita berharap balasan yang paling mulia adalah untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara yang kita ucapkan ketika kita bersama perkuburan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal doa berziarah kepada atau di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita ulang dulu 2 kali atau 3 kali ya. Dan kita berharap tidak ada kita yang keluar dari kota Madinah kecuali mereka sudah menghafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu kalau kita berziarah ke perkuburan orang tua kita saja pasti kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa berziarah ke perkuburan kaum muslimin, kita juga mengucapkan doa. Apakah mungkin dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak itu yang kita lakukan di waktu Islam. Yang kita lakukan adalah mengucapkan doa. Karena kita ingin termasuk dari orang-orang yang cinta kepada Nabi. Nabi pun cinta kepada kita. Maka doanya adalah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua kita hafal kalimat yang pertama sama dengan salam. Namun dhamirnya berubah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua juga mudah. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Juga semuanya mudah. Bahasanya pun mudah. Kemudian yang ketiga adalah kalimat yang mungkin agak sedikit berat. Wajazaka afdala, wajazaka afdala, wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati, wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati, wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang hafal? Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau bisa diangkat lagi suaranya ya, biar yang lain ikut mendengarkan manfaatnya. Ulang. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka afdala. Masya Allah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Karena lewat catatan sama dengan artinya. Apa artinya? Assalamualaikum. Keselamatan untukmu ya Rasulullah. Wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka wa jazaka. Semoga Allah memberikan balasan afdala, yang paling mulia, ma jaza, sebagaimana balasan nabiyan, nabi anu ummati. Insyaallah, barakallahu fiik. Silakan. Ini mau buku yang mana? Silakan pilih. Doanya karena sesuai dengan doanya. Ini mungkin di halaman 100. Semua yang kita sampaikan ada di sini. Maksudnya kebanyakan di sini. Silakan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran ya. Barakallahu fiik. Baik, yang dari kanan sudah. Kita tunggu yang dari kiri. Yang di belakang pertama ya, yang di belakang. Silakan, silakan. Silakan. Ya. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak kuat suaranya, maka maju ke depan. Agar dengar sedikit ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Karena kita semuanya ingin mendengarkan faedah atau ingin sama-sama menghafalnya. Baik, cukup. Silakan. Angkat lagi sedikit. Seperti kita marah. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil kita mengulang yang lain. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Baik, Masya Allah. Satu lagi. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an. Masya Allah. Allahumma barik. Tafadhal, silakan. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Itu adalah doa ikhwatul Islam yang kita ucapkan ketika kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan di antara yang dianjurkan bagi kita melakukannya ketika kita berada di kota Madinah, yaitu berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ziarah itu ada doa yang kita baca, terutama untuk Nabi kita yang mulia. Walaupun masih ada sambungannya, dan insya Allah sambungannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insya Allah pengajian kita ikhwatul Islam, dan kita terutama kami pribadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita untuk belajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang kita pahami. Kalau bahasa Arab mungkin semakin kecil saja di antara kita yang bisa memahaminya. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bisa mendengarkan pengajian dalam berbahasa Melayu ataupun berbahasa Indonesia, dan itu semua tidak terlepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah
adalah belajar agama. Belajar agama ini ikhwatul Islam sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kami menyebutkan sebuah hadis yang sangat mulia yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani rahimahullah. Sebelumnya kami mohon maaf kalau ada di antara kita yang ingin buku yang ada di situ atau ingin buku yang ada di situ, nanti bisa minta kepada adik kita yang ada di depan sini. Jadi nanti yang PDF-nya bisa diminta kepada adik yang ada di depan kita. Karena yang pertama judulnya Ziarah ke Kota Madinah, ada doa-doa di dalamnya. Yang kedua adalah untuk menguasai tamu Allah, dan kita semua adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Panduan-panduan yang bisa kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nanti kalau secara fisiknya mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau dari segi PDF-nya mungkin bisa minta kepada adik kita yang di depan ini. Nah, kemudian di ikhwatul Islam ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, cerita tentang Abu Hurairah. Jadi dulu pasar Madinah ada di bagian sana. Pasar Madinah itu ikhwatul Islam ada di bagian dekat Saqifah Bani Sa'idah, namanya Pasar Manafah. Dan ada cerita yang panjang di sana. Abu Hurairah, dia setelah Nabi wafat, maka dia melihat Masjid Nabawi. Tentunya tidak akan seseru masjid dikala Nabi ada di dalamnya. Berbeda. Kalau Nabi berada di dalam Masjid Nabawi, tentu akan membuat kegiatan kaum muslimin seru, banyak, indah. Setelah Nabi tiada, maka Masjid Nabawi tetap dimanfaatkan untuk yang demikian. Namun kebanyakan manusia mereka sudah lalai dari memanfaatkan Masjid Nabawi itu sendiri. Suatu ketika Abu Hurairah dia pergi ke pasar dan mengatakan, "Mari majizukum ya ahli suq." Wahai kalian orang-orang yang ada di pasar, mengapa kalian di sini? Apakah kalian tidak tahu sekarang ada warisan yang sedang dibagikan di dalam Masjid Nabawi? Abu Hurairah mengatakan, ada warisan yang sedang dibagikan. Orang-orang pasar dikala mendengarkan kalimat warisan itu biasanya uang yang dibagikan. Maka mereka langsung meninggalkan pasarnya, berlari menuju Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lari. Kemudian dikala mereka lari sampai di Masjid Nabawi, mereka tidak menemukan apa-apa. Abu Hurairah dia tetap menunggu di sana karena dia akan tahu mereka akan kembali dan kembali bertanya. Kemudian orang pasar setelah mereka berlari ke Masjid Nabawi, lari lagi kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mana warisan yang dibagikan? Tidak ada kami melihat warisan di sana. Apa kata Abu Hurairah? Apa yang kalian saksikan? Di Masjid Nabawi itu apa yang kalian lihat? Dan kita tidak akan pernah melihat di Masjid Nabawi ikhwatul Islam kecuali antara orang yang salat, orang yang beribadah, orang yang belajar halal dan haram, mereka yang belajar agama, mereka yang ingin mengetahui sejarah Nabi SAW. Tidak akan ada yang lain kecuali mereka memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian orang-orang pasar tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, itu yang kami lihat. Maka apa kata Abu Hurairah? Tidakkah kalian tahu bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham kepada umatnya, tapi yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah agama. Karena kalau dinar dan dirham yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya, maka kita akan melakukan pertumpahan darah, berebutan dengan dunia. Tapi kalau agama yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, maka agama akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap mereka yang datang ke Masjid Nabawi, walaupun satu ayat yang mereka tahu maknanya, mereka tahu artinya, atau satu hadis yang mereka dapatkan, mereka tahu artinya, mereka tahu asbabun nuzulnya, asbabul urutnya, maka itu adalah perhiasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntung kita dikala kita berada di kota Nabi, berada di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, secara oleh-oleh, secara fisik kita bawa, tapi yang paling kita bawa adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Nabi menyebutkan, barang siapa yang berada di masjidku ini, kemudian mereka belajar agama, maka mereka ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala yang main-main disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya hadis di dunia yang menyebutkan bagaimana keutamaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah ketika kita berada di Masjid Nabawi, kemudian kita memanfaatkan waktu yang ada untuk menimba ilmu agama. Baik satu ayat Al-Quran, 2 ayat, 3 ayat, kita baca artinya, kita baca tafsirnya, atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah mudahkan urusan kita, Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan, Allah kabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah, semoga Allah jadikan ibadah umrah mereka adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam perjalanan, dan dimudahkan urusan
serta kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita cukupkan sampai di sini ikhwatul Islam. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله